Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wajannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ainin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, salihin, salihat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini Allah memperkenankan kembali kita untuk dapat hadir di majelis ilmu yang kita istiqomahi bersama. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah memudahkan langkah kita, meringankan ayunan tangan kita, mencondongkan hati kita untuk dapat hadir di majelis yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap ilmu yang kita pelajari dianugerahi kefahaman, dan dengan kefahaman Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Masih berkenaan seputar hati, kita akan membahas tentang lanjutan pembahasan kita kemarin. Kemarin kita telah membahas tentang hati yang keras. Bagaimana hati yang keras itu kerasnya melebihi kerasnya batu, dan hati yang keras adalah bentuk kesengsaraan hidup bagi seorang mukmin. Maka kita berusaha untuk melembutkan hati-hati kita. Keluar sini enggak? Itu udah keluar tuh. Udah keluar tuh. 4G. Langsung di live kan. Ada wifi nggak? Hadirin memuliakan Allah, al-muallif atau penulis rahimahullahu taala, beliau menyebutkan salah satu perkataan dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana beliau radhiyallahu anhu berkata, inna lillahi fil ardi aniyatun. Inna lillahi fil ardi aniyatun. Sesungguhnya di muka bumi Allah ini Allah memiliki, inna lillahi fil ardi aniyatan. Sesungguhnya di atas muka buminya Allah ini Allah memiliki bejana. Ala wahiyal qulub. Dan bejana ini adalah hati-hati manusia. Fa khairuha asfaha wa aslabuha wa araqquha. Dan sebaik-baik hati adalah hati yang murni, hati yang kokoh, dan hati yang lembut. Jadi perkataan ini sangat masyhur, disebutkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, dan perkataan ini hadirin muliakan Allah sebenarnya bersumber dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki bejana. Bejana itu kalau bahasa kitanya wadah ya, atau bahasa Jawanya apa ya, panci gitu ya, pokoknya tempat untuk menaruh sesuatu ya. Kata sahabat Ali, inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki wadah-wadah di atas muka buminya. Bisa tak? Mental ya. Hah? Dan sebaik-baik hati ya, dan wadah itu adalah hati. Sebaik-baik hati adalah yang paling murni dan yang paling kokoh, juga yang paling lembut, yang paling lembut. Nanti akan kita jelaskan apa maksud ini ya. Nah, perkataan sahabat Ali ini sejatinya berasal dari sabda Nabi SAW, hampir mirip-mirip ya, bersumber dari riwayat At-Tabrani dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala ya. Pakar hadis di zaman kita itu satu Syekh Al-Albani rahimahullah, yang kedua Syekh Syu'aib Al-Arnaud rahimahullahu taala ya. Dan kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam hadis ini, tentang hadis ini, beliau mengatakan hadis ini derajatnya hasan bersambung sampai Rasulullah SAW. Hampir sama isinya, di mana Nabi kita SAW bersabda, inna lillahi aniyatan min ahlil ardi, sesungguhnya Allah memiliki bejana dari penduduk bumi. Wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin, dan wadah atau bejananya Rabb kalian adalah hati-hati hamba-hambanya Allah yang saleh. Wa ahabbuha, dan bejana yang paling disenangi Allah, ilaihi alyanuha wa araqquha, adalah bejana yang paling alyan. Alyan itu lunak, wa araqquha, dan yang paling lembut ya. Jadi dalam hadis ini dan perkataan sahabat Ali radhiyallahu anhu tadi dijelaskan bahwa Allah itu memiliki bejana, dan Rasulullah SAW menjelaskan ya, bejananya Allah Subhanahu wa taala adalah hati-hati hamba-hamba Allah yang saleh ya. Kenapa Rasulullah SAW mengibaratkan hatinya seorang hamba yang saleh itu seperti bejananya Allah Subhanahu wa taala ya? Karena yang namanya bejana atau yang namanya wadah, disebut wadah itu kan karena menampung sesuatu ya. Lah maka Rasulullah ingin memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa hati kita ini layaknya bejana. Bejana itu diisi oleh sesuatu, baik sesuatu itu terdiri dari kebaikan-kebaikan atau sesuatu itu diisi dengan keburukan-keburukan. Jadi ada hati itu yang dipenuhi kebaikan-kebaikan, ada pula hati itu yang dipenuhi dengan keburukan dan kotoran dosa. Sehingga kemudian Rasul kita SAW mengibaratkan hati itu seperti aniyah ya, atau aniyah itu jamak ya, mufradnya atau singularnya atau tunggalnya itu ina ya, wadah ya. Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh seorang tabi'in mulia bernama Malik bin Dinar rahimahullahu taala, ketika beliau rahimahullah berkata, innal abrara taghli qulubuhum bi a'malil birr, sesungguhnya orang-orang salih, abror, orang-orang baik, orang-orang salih, hatinya bergemuruh, mendidih bi a'malil birr, ketika dia melihat amalan-amalan kebaikan ya. Jadi orang-orang soleh itu kalau melihat amalan kebaikan di depan matanya, hatinya bergemuruh
layaknya bejana yang bergemuruh, mendidih dalamnya ketika melihat kebaikan di depan matanya. Ya. Jadi gemetar hatinya, gregetan. Ya. Pingin segera mengejar amal solih itu. Itu hatinya orang-orang solih. Ya, ketika melihat kebaikan itu pingin gregetan, segera pingin melaksanakan. Dia tamak kepada kebaikan. Dia ambisius terhadap kebaikan. Wa innal fujar, kata Malik bin Dinar, adapun para pendosa, orang-orang fajir, taghli qulubuhum bi a'malil fujur, hatinya mendidih ketika melihat amalan-amalan dosa. Ketika melihat kemaksiatan, hatinya gemetar, gregetan. Gregetannya itu bukan ingin meninggalkan, tapi ingin segera menggapainya. Ya. Wallahu yarahumumahum, kata Malik bin Dinar, dan Allah melihat keinginan-keinginan manusia. Humum itu keinginan-keinginan. Fanduru humumakum rahimakumullah, kata beliau, maka lihatlah keinginan-keinginan kalian. Senang lihat kebaikan atau senang lihat keburukan, gregetan melihat amal solih atau sebaliknya. Kalau melihat dosa maksiat, dia segera ingin melakukannya. Fanduru humumakum, kata Malik bin Dinar, maka lihatlah keinginan-keinginan kalian. Yarhamukumullah atau rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Ya. Jadi hadirin muliakan Allah, dari perkataan sahabat Ali radhiyallahu anhu dan ternyata bersambung juga kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama. Dari sini kita tahu hati kita itu diibaratkan Allah dan Rasulnya seperti sebuah wadah, seperti sebuah bejana. Bejana itu baik atau tidaknya dilihat dari isinya. Kalau isinya kebaikan, maka bejana itu akan terlihat mahal dan terlihat bernilai. Seperti layaknya gelas ini. Kalau gelas ini diisi dengan air yang bersih, murni, segar, dan higienis, maka orang akan meminumnya dengan tanpa berpikir panjang. Berbeda dengan ketika gelas ini diisi dengan kotoran, dengan sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang bau, busuk, ya, aromanya nyinyir dan tidak enak dipandang, maka orang pun tidak akan mendekatinya. Ya. Makanya hadirin muliakan Allah, ketika para ulama membahas hadis ini dan membahas perkataan sahabat Ali radhiyallahu anhu itu, para ulama mengatakan, ya, sesungguhnya hati manusia itu tergantung isinya. Ya, isinya apa? Isinya kebaikan atau keburukan. Kalau isinya kebaikan, maka baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau isinya keburukan, maka tidak baik menurut Allah. Ada seorang ulama mulia bernama Abdullah bin Malik, ulama salaf rahimahullahu taala. Beliau pernah berkata, hampir sama perkataannya. Inna lillahi fil ardi aniyatan, sesungguhnya Allah memiliki bejana di atas muka buminya. La yaqbalu minha illa sulbar raqiqas safi, dan Allah tidak mau melihat, tidak mau memandang, tidak mau menerima hati hambanya kecuali hati yang as-sulba, hati yang kokoh, hati yang kuat. Ar-raqiq, hati yang ar-raqiq itu diartikan hati yang lembut. As-safi, hati yang bersih. Jadi hati yang baik itu memiliki 3 sifat. Satu, kuat, ya, kokoh. Kokoh dalam apa? Kata beliau, as-sulbu fi ta'atillah, kokoh dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, ar-raqiq. Ar-raqiq itu lembut, lunak. Ar-raqiqu 'inda dzikrillah. Lembut dalam hal apa? Lunak dalam hal apa? Dalam
mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang keempat, kemudian yang ketiga, as-safi. Sifat yang ketiga itu as-safi. As-safin naqiyyu minad daron, ya. As-safi tadi bersih, murni dari kotoran dosa dan maksiat, ya. Bersih, murni dari kotoran dosa dan maksiat, ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini hamba yang cenderungnya lebih sering kepada ketaatan, kepada amalan sholih, kepada tempat-tempat yang baik, kepada orang-orang yang sholih, maka kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita hari ini lebih gampang datang ke tempat-tempat maksiat, datang diajak kepada keburukan-keburukan, datang ya gampang dirayu untuk melakukan kebodohan, untuk melakukan dosa dan kemaksiatan, maka kita perlu kiranya melihat hati kita, ya. Kalau kecondongan kita kepada keburukan-keburukan, itulah wadah kita hari ini. Berarti wadah kita lebih banyak jatuh kepada keburukan-keburukan, ya. Makanya di sini disebutkan oleh para ulama, idza wajadta fi qalbikal khaira, kalau kamu mendapati banyak kebaikan di dalam hatimu, ya, maka lakukanlah 3 hal. Jadi kalau kita ini hari ini alhamdulillah dimudahkan Allah datang ke majlis ini, dipertemukan dengan teman-teman yang sholih, ya, dimudahkan untuk melakukan ketaatan, bisa bangun sebelum subuh, mengerjakan sholat tahajud, kemudian bisa witir dan bisa beristighfar sebelum subuh. Yang berkesempatan berpuasa sunnah bisa berpuasa sunnah, kemudian bisa sholat subuh berjamaah, tidak melewatkan zikir pagi hari mengerjakan kewajiban sebagai suami, sebagai istri, kemudian sebagai anak, sebagai orang tua, kemudian dimudahkan Allah luang waktunya bisa hadir ke majelis ilmu. Ini kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Kata para ulama, kalau kamu mendapati banyak kebaikan dalam hatimu, maka yang hendak kau lakukan itu 3. Yang hendaknya kau lakukan itu 3. Yang pertama, falyahmadillah, pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Memuji Allah. Kenapa? Karena ini yang ngasih kita kayak keadaan kayak gini ini Allah. Yang memberikan kita kemudahan seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyahmadillah, hendaknya kamu memuji Allah. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Siapa di antara kita yang dari bangun tidur sampai sekarang belum memuji Allah, maka pujilah Allah. Karena tidak semua orang diberi kesempatan bangun membuka matanya dalam keadaan taat kepada Allah, ya. Ada banyak di antara saudara kita yang ingin sekali bertaubat, tapi kondisinya tidak mendukung dia untuk bertaubat tadi. Maka maha baiknya Allah itu, Allah buka pintu penghapus dosa itu bukan hanya dengan taubat, kan. Ada banyak pintu penghapus dosa, kan. Istighfar, amal soleh, sabar dalam ujian, sabar dalam musibah, ya. Doa-doanya orang soleh itu bisa menghapuskan dosa, ya. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang tidak atau belum mampu bertaubat karena kondisi yang ada di sekitarnya tidak mendukung dia bertaubat, ya. Dan kita ini wajib bersyukur karena kita ini termasuk yang dimudahkan Allah untuk mendapatkan kebaikan. Makanya hal pertama yang harus dilakukan itu falyahmadillah, hendaknya ia bersyukur atau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang kedua, wal yujahid nafsahu 'alal muhafadhati 'alaiha,
Hendaknya ia bersungguh-sungguh untuk merawat petunjuk yang telah Allah berikan dalam hidupnya, untuk memerawat hidayah yang telah Allah berikan, untuk menjaga taufik yang Allah berikan dalam hidupnya. Jadi alhamdulillah, memuji Allah saja belum cukup. Yang kedua, kalau kita hari ini sadar bahwa hati kita dalam keadaan baik, bejananya diisi dengan kebaikan-kebaikan, maka yang harus dilakukan yang kedua adalah berusaha menjaganya, berusaha merawat hidayah yang Allah berikan. Salah satu cara yang paling ampuh merawat hidayah itu datang ke majelis ilmu seperti ini. Datang ke majelis ilmu itu bukan hanya soal ilmunya. Makanya saya sering bilang ke jamaah, kalau datang ke majelis ilmu, selain soal ilmunya, ada fadilah besar di majelis ilmu. Apa? Bertemu dengan orang-orang solih. Makanya kalau Anda datang ke majelis ilmu, usahakan duduklah di samping orang yang belum Anda kenal. Kenapa? Karena bisa jadi itu orang dalam, hadirin. Bisa jadi dia ini orang solih yang mungkin masuk surganya lebih duluan daripada kita. Di majelis ilmu itu ketemu orang seperti itu. Makanya kalau jenengan datang masuk ke majelis, jangan nyari teman yang sudah dikenal. Duduklah di samping orang yang belum kenal. Karena insya Allah yang datang ke majelis ilmu itu semuanya orang solih. Jadi tidak usah pilih-pilih. Ya, yang sudah kenal alhamdulillah, nanti bisa ditemui di luar ruangan. Tapi yang belum kenal ini, mumpung semajlis dengan guru yang sama, majlis yang sama, pembahasan yang sama, duduklah di sampingnya, ada waktu berkenalan, tanya namanya. Siapa tahu dia tertarik dengan kita, dia mengenal kita, tidak hanya mengenal kita, mengenang nama kita, dan mengingat-ingat nanti di depan pintu surga, mencari-cari kita kalau kita belum kelihatan, memberi syafaat untuk teman-temannya. Ya. Jadi ini amalan, hadirin. Kalau datang ke majelis ilmu, saya selalu begitu. Kalau datang ke majelis guru saya mana saja yang saya bermajelis dengan beliau-beliau, saya selalu berusaha duduk di tempat yang saya belum kenal, biar saya bisa kenalan. Kenapa? Karena itu bagian dari cara kita merawat hidayah. Berkenalan, mencari jejaring orang-orang soleh. Ya. Jejaringnya orang-orang soleh. Tasofah, salaman dulu, kemudian tanya siapa namanya, Bu, Pak, Mas, kabarnya gimana, tinggalnya di mana, aktivitasnya apa, sekedar pertanyaan-pertanyaan ringan. Setidaknya dia sudah mengenal kita, ya. Dan di situ akan ada banyak sekali kebaikan. Gitu nggih? Ya, masih ada 10 menit, maka silahkan. Saya belum mau melanjutkan materi sebelum Bapak Ibu senyum kepada kanan kirinya. Iya, Masya Allah. Ya, senyum dulu, nggak apa-apa. Ya, senyum dulu. Nanti setelah ini apa? Kenalan, ya. Setelah ini kenalan. Masya Allah. Alhamdulillah. Oh, iya ini Bu. Ya, sodakoh tanpa butuh uang itu ya senyum itu. Ya, alhamdulillah, satu masjid sudah senyum semua. Semoga pahalanya ngalir semua ke saya ya. Amin Allahumma. Sepenak pokoknya. Ya, alhamdulillah. Itu. Jadi yang pertama memuji Allah, yang kedua falyujahid nafsahu 'alal muhafadzah 'alaiha. Bersungguh-sungguh untuk merawat, menjaga, memelihara keimanan, hidayah, taufik, petunjuk yang telah Allah limpahkan untuk kita. Kemudian yang ketiga, kewajiban yang ketiga ada wal yas'al rabbahu tabaraka wa ta'ala tsabata. Selalu memohon dan meminta kepada Allah keteguhan dan keistiqomahan dalam taat. Ini yang ketiga nih. Kalau kita hari ini sudah merasa alhamdulillah ya Allah, hati saya baik-baik saja, hati saya diisi bejananya dengan banyak kebaikan,
Satu, puji Allah. Dua, berusaha menjaga. Yang ketiga, teruslah meminta kepada Allah keistiqomahan, ats-tsabata wal istiqomah. Karena istiqomah itu barang langka, mahal, prestisius, tidak ternilai. Tidak banyak orang yang bisa istiqomah, ya. Tidak banyak orang yang bisa konsisten, stabil dalam ketaatan. Seringnya naik turun, naik terus juga nggak baik, turun terus juga nggak baik, ya. Yang bagus itu ya yang stabil terus, ya. Adwamu hawa in qallat, kata Rasulullah, sebaik-baik amalan itu yang bisa dikerjakan secara kontinu walaupun pelan-pelan, sedikit-sedikit. Itu lebih baik daripada banyak tapi cuma sekali sedekah langsung 10 juta, setelah itu libur 2 tahun karena saya sudah punya 10 juta. Teman-teman saya baru 20 ribu, 50 ribu, saya libur dulu lah 2 tahun. Nah, ini tidak istiqomah namanya, ya. Atau terus menerus tapi juga tidak maksimal, itu juga nggak baik, ya. Jadi yang paling baik itu yang terus menerus tapi semaksimal mungkin, ya. Kalau bisanya baru witir 3 rakaat, ya sudah istiqomahkan 7 hari pertama witir 3 rakaat. Kalau sudah bisa istiqomah, tambahkan tahajud 2 rakaat, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Kalau sudah bisa, tambahkan. Kalau belum bisa, sudah di situ aja dulu, tidak usah lebih banyak. Berusaha istiqomah. Dan istiqomah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus terus-menerus diminta. Makanya banyak doa yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar Allah kasih kita istiqomah. Allahumma rzuqnal istiqomah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan kau palingkan hatiku setelah kau beri hatiku hidayah, ya. Jadi doa-doa itu menguatkan kita. Jadi itu hadir. Kalau sudah tahu bahwa hati kita baik-baik saja, maka yang wajib dilakukan 3 itu. 1, puji Allah, banyak memuji Allah. Yang kedua, berusaha bersungguh-sungguh menjaga. Dan yang ketiga adalah meminta kepada Allah keistiqomahan. Selanjutnya yang penting juga dibahas adalah bagaimana caranya kita tahu hati kita ini sedang baik-baik saja atau sebaliknya, ya. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala membahasnya di dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan. Beliau mengatakan, wa abrazu hadhil alamat az-zahirah fima Zukiral Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah fi kitabih 6 alamat. Ada 6 tanda yang paling ketara, yang paling nampak, yang paling menonjol yang ada dalam diri seseorang, menandai bahwa hatinya itu dalam keadaan baik. Cirinya ada 6. Nah, ini mari kita lihat dalam diri kita sudah ada 6 ini belum. Kalau sudah ada 6 ini, mari kita jaga dengan 3 hal yang tadi sudah kita bahas. Tapi kalau belum ada 6 ini, maka kita usahakan 6 ini ada dulu, baru kemudian kita berusaha merawatnya. Lah, 6 ini apa saja? Ini kaitannya erat sekali dengan bersih atau baik hati seseorang atau tidak. Yang pertama, al-ula, kata beliau, zikrullah subhanahu wa ta'ala wal muwadhabah ala zikri. Hati itu dikatakan baik jika dia memiliki 6 ciri. Ciri yang pertama adalah hati yang baik adalah hati yang senantiasa
berzikir kepada Allah dan tekun dalam berzikir kepadanya. Hati yang tekun berzikir kepada Allah. Jadi zikirnya itu tidak sesekali, zikirnya itu berulang kali, bahkan itu menjadi rutinitas dalam hidupnya, menjadi lifestyle, menjadi gaya hidupnya, ya. Jadi hati dan lisannya itu selalu berzikir, ya. Lah ini ciri yang pertama, ya. Karena ternyata pergerakan lisan kita itu tanda apa yang ada dalam hati kita. Kata para ulama, inna harakatal lisan tadullu ala ma fi qalbi. Sesungguhnya pergerakan lisan seseorang itu menunjukkan apa yang ada dalam hatinya, ya. Jadi gampang sebenarnya melihat seseorang itu baik atau tidak, lihat saja pergerakan lisannya. Kalau yang sering dia katakan adalah kebaikan-kebaikan, insya Allah dia orang baik. Tapi kalau yang dia katakan baru ketemu pertama saja sudah membongkar aib orang, nah ini sudah bahaya. Anda kalau ketemu sama orang, baru ketemu, dia sudah bercerita tentang keburukan orang, ketahuilah suatu hari Anda yang akan dibongkar keburukannya oleh dia, ya. Jadi seseorang itu mudah lihat baik atau tidaknya itu dari pergerakan lisannya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 30, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Ayat ini membicarakan tentang orang-orang munafik. Orang munafik itu tidak bisa dilihat dari pakaian, tidak bisa dilihat dari amalan. Orang munafik itu sholatnya mungkin lebih rajin daripada kita, walaupun ayat mengatakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau dipanggil untuk sholat mereka berdiri untuk sholat itu dengan malas-malas. Tapi kalau mereka punya kepentingan, mereka orang yang paling rajin. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik di zaman Nabi SAW di kota Madinah, itu kalau sholat seringnya ada di belakang Nabi, pas itu soft awal. Tapi karena punya kepentingan, cari muka di hadapan Nabi. Kalau Nabi sudah pulang, dia mulai memprovokasi sahabat yang lemah imannya, ya. Lah orang munafik kata Allah itu tidak bisa dilihat dari pakaian, tidak bisa dilihat dari casing, tidak bisa. Kata Allah, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Sungguh kamu bisa mengenali mereka fi lahnil qaul, dari lisan mereka yang suka kepleset, kata Allah. Lisan tadi, lisannya tiba-tiba nyeletuk, lisannya tiba-tiba kepleset, ya, tiba-tiba merendahkan Nabi, tiba-tiba nyeletuk yang enggak, ya, dari lisan. Jadi para ulama ketika mengatakan kalau pingin tahu apa yang ada dalam hati itu lihat dari gerakan lisannya, ya. Bahkan ada seorang sahabat, seorang salaf mulia bernama Yahya bin Mu'adz rahimahullah ta'ala mengatakan, al-qulubu kal kuduri fis sudur. Hati itu seperti panci, taghli bima fiha, yang kemudian mendidih air yang ada di dalam panci itu. Wa magharifuha alsinatuha. Adapun gayung untuk mengambil air yang ada di dalam panci itu adalah lisannya, adalah lisan. Jadi beliau mengibaratkan hati itu seperti panci. Kalau pingin nyicipi apa yang ada di dalam panci, kita butuh apa? Gayung, atau bahasa kitanya irus. Butuh irus untuk apa? Ngambil dan merasakan apa yang ada dalam panci itu, ya. Dan itu adalah lisan, kata beliau. Jadi kalau ingin melihat hati seseorang baik atau tidak, maka lihat lisannya, ya. Lihat lisannya. Bahkan Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, ya, penyakit dan obatnya, beliau mengatakan kama tut'imu bilisanika ta'ma ma fil quduri minat ta'am fatudrikul ilma bihaqiqatihi fakadzalika tut'imu ma fi qalbi rajul min lisani. Sebagaimana seseorang itu merasakan
masakan yang ada dalam pancinya dengan lisannya, maka seseorang pun bisa merasakan apa yang ada dalam hati seseorang dengan lisannya pula. Ya. Jadi lisan ini parameter ternyata, bersih atau tidaknya hati. Dan sebaik-baik lisan adalah lisan yang basah dengan zikrullah, selalu berzikir kepada Allah. Ayatnya banyak, kalau mau dibahas ayatnya perintah untuk berzikir itu banyak sekali. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan mereka orang-orang yang berfikir dengan akalnya. Ulul albab adalah mereka yang selalu berzikir kepada Allah saat berdiri, duduk dan berbaring, kata Allah. Jadi sibuk berzikir, hati dan lisannya itu sibuk berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Al-Ahzab 41. Hai orang-orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak, ya. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, ya, wadzakirat. Dan orang-orang yang pilihan Allah, yang dimasukkan Allah ke dalam surga itu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, laki-laki maupun perempuan, ya. Jadi banyak ayatnya, ya. Dan itu ternyata parameter pertama, ciri pertama orang itu hatinya baik, ya. Sebelum saya melanjutkan 5 ciri yang lain, saya ingin mengingatkan bahwa kita membahas ciri seperti ini bukan untuk menunjuk orang lain. Hati-hati ya. Dalam kaidah belajar ilmu syar'i itu, pondasi pertama yang harus menjadi prinsip kita, ada satu kaidah bunyinya innama nata'allamu li anfusina. Sesungguhnya kita belajar itu untuk menunjuk diri kita sendiri. Itu ditulis tadi di depan catatan kita. Innama nata'allamu li anfusina, bukan untuk nunjuk orang lain, ya. Nanti ketemu ciri, wah pantes, ya, ini dia ini, ya, ada semua nih cirinya di dia. Bukan untuk itu hadir. Belajar bukan untuk nunjuk orang lain, belajar untuk memperbaiki diri sendiri, ya. Innama nata'allamu li anfusina, untuk nunjuk diri kita. Sudah banyak zikir belum? Zikir di jalan, di lampu, saat nunggu temen, ya, di rumah sambil bersih-bersih, yang ibu-ibu, bapak-bapak di tempat kerja, ya. Alhamdulillah, amin, Allahu Akbar, takbir, tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, atau astaghfirullah wa atubu ilaih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah. Saya habis pulang umrah diri, ya, saya diceblek, dijawil sama orang tidak saya kenal, tiba-tiba ngasih kertas jadi. Kalau yang lainnya ngasih, kalau itu kan yang lainnya ngasih minuman, makanan gitu, ya. Mungkin orang ini bukan orang yang berharta, dia tidak punya banyak harta untuk bisa bersedekah sebagaimana orang lain bersedekah. Dia itu membawa beberapa cari kertas, ditulis di dalamnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibani indar rahman. Kata Rasulullah SAW, dia tulis di situ 2 kalimat yang ringan di lisan, bertimbangan di Ar-Rahman. Terus ditulis agak gede itu fontnya, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dikasihin saya, terus dia pergi. Yang penasaran kan mesti baca ini, wah surat kaleng apa ini? Tapi otomatis kan langsung saya baca apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. 2 zikir yang paling
di mizan di timbangan nanti di hari mizan. Lah ketika saya membaca, dia dapat enggak? Dia menunjuki saya untuk baca ini. Akhirnya saya ikut-ikutan hadirin. Saya ceplek orang samping saya kasihkan. Itu MLM ya. Oh iya tuh ya. Dia yang paling ujung dapat pahala paling banyak. Saya dapat pahala dari dia. Kalau dia kasihkan lagi, saya dapat pahala. Insya Allah. Ya. Nanti lisan ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi mari kita dawamkan zikir-zikir kita ini. Ya. Dan para ulama sepakat bahwa sebaik-baik zikir adalah qiraatul Quran. Imam Ibnu Qayyim dan ulama-ulama besar mu'tabar lainnya mengatakan afdalu zikr qiraatul Quran. Sebaik-baik zikir baca Al-Quran ya. Jadi mari kita perbaiki kualitas bacaan Quran kita ya. Yang masih mengeja dan masih terbata-bata jangan menyerah ya. Tetap berusaha membaca. Yang sudah lancar bacanya diistiqomahkan. Yang sudah istiqomah ditambah hafalan Qur'annya. Menghafal Al-Quran itu tidak merugikan hadirin, karena membacanya saja berpahala. Kalau kita mengulang 10 kali kok tidak hafal, kita 10 kali dapat pahala membacanya ya. Itu ada banyak kebaikan. Wa yadkhulu fi dzikrillahi subhanahu wa ta'ala ta'allumul ilmi wa ta'limuhu. Dan termasuk zikir itu adalah belajar ilmu dan mengajarkannya. Belajar kayak gini ini juga termasuk zikrullah. Makanya Rasulullah kan mengatakan idza jannah farta'u. Kalau kamu melewati majelis-majelis ilmu, maka mampirlah. Kalau kamu melewati majelis ilmu, Riyadul Jannah itu taman-taman surga, maka mampirlah. Maka sahabat bertanya, "Wa ma Riyadul Jannah ya Rasulullah?" Taman surga itu apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hilakuz zikri, halakoh zikir ya. Majelis-majelis ilmu, halakoh zikir itu ya. Majalisul ilmi. Kenapa? Karena di dalamnya yang dibahas adalah firman Allah. Di dalamnya yang dibahas adalah sabda kekasihnya Allah, halal haramnya syariat ini. Maka itu juga bisa menghidupkan hati kita, bisa menjadikan hati kita ini baik ya. Nah itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, an ya'lam inda fawatil wird ka ayyakuna lahu wirdin minal lail yusalli aw hizbun minal quran aw nahwadhi fa idza fatahu ya'lam bi fawatihi a'dham min ta'allumil haris anil alal mal. Singkatnya kalau saya bahasakan dengan bahasa Indonesia, dia merasa kehilangan saat ia melewatkan satu amalan ibadah lebih besar daripada ia kehilangan harta dalam kehidupannya. Dia merasakan kehilangan yang mana kehilangannya itu lebih besar daripada kehilangan harta ketika dia melewatkan satu amal soleh. Nah, kita levelnya sudah begini atau belum, Hadin? Kalau ketinggalan satu amalan itu sampai benar-benar bikin kita pucet, gak enak makan, gak enak tidur, atau biasa aja Hadin. Kalau ketinggalan pengajian Kamis di masjid kota, ya, wah Ustadznya libur nih, kayaknya Ustadznya habis safar. Saya baru aja pulang Adin, jam 3 pagi tadi dari Turki, baru saja sampai. Ya, makanya matanya agak masih ini ya, tidak apa-apa, bismillah. Ya,
wah ini ustadznya libur ini ya, ini panitianya tidak tahu nih ustadznya pergi nih. Lah kok ternyata ustadznya hadir dan anda tidak hadir, terus kehilangan, terlewatkan satu amalan solih, kemudian anda merasa itu sebuah kehilangan yang besar, lebih besar daripada sekedar hilangnya harta kita yang tiba-tiba ngerogoh dompet, ngerogoh kantong, loh HP ku ning endi nih? Ya. Lah kalau level kehilangannya itu lebih besar daripada kehilangan HP yang tiba-tiba ketinggalan, wah itu pasti hatinya hati yang baik hadirin. Ya. Sholat, waktu sholat tiba, ya kita ternyata ketiduran. Ya biasanya ibu-ibu ini, ibu-ibu sholat asar ini biasanya. Ya, tiba-tiba bangun jam 5, padahal tadi niatnya 2:30 kurang 15 atau jam 2:15 tidur sebentar, jam 3 bangun sholat asar. Kok tidur kok jam 5 baru bangun? Itu langsung merasa kehilangan amalan soleh itu, sampai bikin dia ndak enak makan, ndak enak tidur, sampai merasa menyesal betul. Nah ini ciri bahwa hati kita baik. Ya, nah kita levelnya sudah begini belum hadirin? Ya, atau biasa saja, atau bahkan lebih parah kita bermaksiat biasa saja, hilang kepekaan kita kepada kemaksiatan, bahkan kita melakukan dosa, melakukan maksiat itu rasanya ya hanya lewat saja, nanti istighfar bisa lah karena Allah Maha Pengampun. Kayak gini nih hadirin, mesti ada yang salah dalam hati kita. Ya, karena ciri yang kedua gitu. Ya, dia merasa kehilangan amalan soleh itu lebih besar daripada dia kehilangan hartanya. Ya, Masya Allah, itu ciri yang kedua kata Ibnul Qayyim. Ciri yang ketiga, syuhhu sahibihi bil waqti. Ya, ciri yang ketiga orang yang punya hati yang baik adalah orang ini adalah orang yang sangat pelit terhadap waktu. Orang yang sangat pelit, suhun itu pelit, jadi kikir terhadap waktu. Ya. Li'anna jami'al masalihi innama tunsha'u min hifdzil waqti, kata beliau, karena semua kebaikan itu parameternya ada pada penjagaan seseorang terhadap waktu. Semakin seorang itu pelit terhadap waktu karena tahu bahwa waktunya begitu berharga, maka dia semakin baik dia. Jadi orang-orang soleh itu orang-orang yang sangat disiplin terhadap waktu. Ya, betul-betul dijagai. Ya, ada seorang ulama mazhab Maliki namanya Abdul Walid Al-Baji rahimahullahu taala, beliau mengatakan kalau seandainya manusia tahu berharganya waktu itu, maka mereka akan bakhil terhadap waktunya. Bakhil terhadap waktunya itu betul-betul tidak mau waktunya habis begitu saja. Ada ulama namanya Abul Wafa Ibnu Aqil rahimahullahu taala. Beliau itu kalau makan karena tidak mau waktunya terbuang sia-sia, beliau kalau makan roti, beliau biasa campur dengan airnya, jadi air minum ini, ya, biar nggak ngabisin waktu, ya, dicampur diudak langsung diglek, hemat waktu. Ulama-ulama dulu itu nggak masuk akal, ya, nggak masuk akal. Ada ulama salaf, saya lupa namanya, itu terkenal dia itu sering kejeglong, sering ditabrak hewan kendaraan, ya, hewan apa namanya, hewan yang digunakan untuk transportasi itu, ya, hewan tunggangan. Kenapa? Karena di mana-mana dia selalu megang buku, di mana-mana dia baca. Kadang-kadang baca ketatap buang, ya, kadang-kadang ditabrak hewan, kadang-kadang, masya Allah, ya. Abul Barokat, kakeknya Ibnu Taimiyah itu, kalau sibuk sama belajar kan, sibuk sama belajar ngajar, sampai-sampai beliau itu
kalau mau ke belakang, mau qadaul hajat, mau buang hajat, itu selalu ngajak muridnya. Ya. Kemudian sebelum masuk ke kamar mandi, dia bilang ke muridnya, "Iqra min hadhi warfa' sautak." Baca mulai dari sini dan keraskan suaramu. Insyaallah. Biar apa? Biar bisa dengar gurunya. Ngejaknya suruh bacain lanjutan bacaannya. Berharga sekali waktu itu, hadir. Ya, berharga sekali waktu itu. Ya, nah, kalau kita ini mengaku hati kita baik-baik saja, waktu kita biarkan berlalu begitu saja. Bahkan waktu yang sudah kita lalui itu tidak akan berulang, hadir. Ya, tidak bisa kita ulangi. Jadi sifatnya waktu itu, satu, dia tidak bisa diulang. Dua, dia berjalan begitu cepat. Tiga, kita tidak ada yang tahu batas waktu kita masing-masing. Itu sifat waktu. Satu, yang sudah berlalu tidak akan bisa diulang. Dua, waktu itu berjalan begitu cepat. Ya. Makanya tadi Abdul Walid Al-Baji bilang begitu. Kalau seandainya orang tahu waktu ini berjalan begitu cepat, maka orang akan bakhil terhadap waktunya. Berapa banyak di antara para ayah dan para bunda yang hadir di majelis ini yang mungkin merasa putranya kemarin baru masuk daftarkan TK, sekarang sudah pada kuliah kan? Cepat banget tadi. Ya, baru kemarin kayaknya sudah baru nikah kan? Tiba-tiba sekarang sudah punya cucu. Ya, cepet banget tadi itu. Waktu itu cepat sekali. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, waktu itu kita sama sekali tidak tahu batasnya. Batasnya rahasia Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Kalau ajalnya sudah datang, batasnya sudah tiba, tidak bisa dimajukan barang sesaat, tidak bisa dimundurkan barang sesaat. Ya. Ini yang ketiga, hadirin. Berusaha untuk apa? Jagain waktu, disiplin terhadap waktu yang telah Allah berikan. Modal hidup pertama hidupnya manusia itu ya waktu. Sebelum kita punya harta, sebelum kita punya iman bahkan, ya, kita itu sudah dikasih Allah waktu. Ya, maka kita jaga waktu ini sebaik-baiknya. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang ketiga, yang keempat, ya, yang keempat, barakallahu fikum, ayyakuna hammuhu wahidan. Ya. Kegelisahannya hanya satu. Wa ayyakuna fillah. Kegelisahannya hanya satu. Kegelisahannya itu Allah. Dia melakukan segala sesuatu itu untuk Allah. Ya, dia meninggalkan sesuatu itu karena takut murka Allah. Ya. Jadi orang-orang yang hatinya baik itu, ciri yang keempat, sebelum dia melakukan sesuatu, dia memunculkan satu pertanyaan. Apa pertanyaannya? Yang saya lakukan ini bikin Allah ridho atau enggak ya? Itu pertanyaannya. Kalau bikin Allah ridho, dia lanjutkan. Kalau bikin Allah murka, dia tangguhkan. Dia ganti dengan aktivitas lain. Ya. Dan mencari ridho Allah itu mendatangkan banyak kebaikan dalam hidup ini. Ya. Jadi semua aktivitas kita landasannya harus ridho Allah. Karena kalau Allah sudah ridho sama kita, apapun masalah kita diselesaikan sama Allah. Apapun urusan kita, berat apapun akan diringankan sama Allah. Karena Allah sudah ridho, hadir. Ya. Sebagaimana ridhonya para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu. Makanya kita kalau manggil sahabat kan selalu dianjurkan untuk menyebutkan di belakang nama mereka apa? Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi mereka. Karena orang kalau sudah diridhoi sama Allah, semua masalahnya diselesaikan. Apa dalam hadis disebutkan?
faman kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang akhirat adalah kegelisahannya. Di kegelisahannya itu akhirat Allah, jama'alahu syamlahu, Allah akan kumpulkan semua masalahnya, Allah selesaikan dengan tangannya. Orang kalau kegelisahannya akhirat. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, orang kalau kegelisahannya akhirat, Allah jadikan rasa cukup di dalam hatinya, tidak pernah kekurangan. Ngelihat apa-apa itu cukup, diberikan rasa kaya, rasa cukup dalam hatinya. Ya, tidak gampang panas dia. Kenapa? Karena dia cukup. Ya, dengan pemberian Allah itu dia cukup, diletakkan dalam hati. Kemudian apa lanjut hadisnya? Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia mendatanginya secara hina. Dunia datang mengemis-ngemis untuk meminta agar diambil duluan. Orang kalau kegelisahannya Allah, kegelisahannya akhirat, itu dunia itu ngantri, rayahan minta untuk diambil duluan. Dan dia tidak terpapar dan tergoda dengan dunia. Dia mudah saja melihat dunia itu, mengambilnya secukupnya saja. Ya. Orang kalau kegelisahannya Allah begitu. Tapi lihat lanjutan hadisnya. Waman kanatid dunya hammahu, dan barang siapa yang dunia adalah kegelisahannya, ja'alahu Allahu faqrahu baina ainaihi, kata Rasulullah. Allah jadikan rasa fakir ada di depan dua bola matanya. Melihat ke kiri kurang, melihat ke kanan kurang. Fakir ditaruh di depan matanya. Hadis ini indah, ya. Fakir ditaruh di depan mata, kaya cukup dimasukkan dalam hati. Bukankah yang menenangkan itu apa yang ada di dalam hati? Bukankah yang menggelisahkan itu apa yang ada di depan mata? Orang kalau kegelisahannya bukan Allah, mesti hidupnya kurang terus. Yang kedua apa? Wa farraqa alaihi syamlahu, Allah cerai beraikan semua urusannya. Jungkir balik ini orang, ngejar dunia terus, dari ahad ke ahad tadi, dari Senin ke Senin. Ya. Anaknya belum bangun dia sudah pergi, dia pulang ketika anaknya sudah tidur, tidak pernah ketemu anaknya. Habis hadirin waktunya untuk ngejar dunia. Dunia diambil semuanya, akhirat tidak disisakan. Ya, tidak pernah ada waktu untuk akhirat. Ya. Kayak gini kata Allah, Pak. Kata Rasulullah, farraqa alaihi syamlahu. Allah pasti cerai beraikan urusannya, tidak pernah selesai masalahnya. Dan yang ketiga ini yang berbahaya. Ya. Walam ya'ti minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia tidak akan datang kepadanya kecuali yang sudah ditakdirkan saja, tidak ditambah sedikit pun sama Allah. Karena dia hanya mencari dunia, ya dikasih bagian dunia saja, tidak ada bonusnya, tidak ada berkahnya. Kalau Allah tulis di Lauhil Mahfudz, jatahmu di dunia selama hidup 60 tahun 2M, dikasih 2M nya, tapi tidak dikasih lebih, malah kurang dia bilang. Nah ini hadirin, makanya ciri yang keempat ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Orang itu kalau hatinya baik, kegelisahannya mesti Allah. Apa-ngapa pertanyaannya, Pak, ini bikin Allah ridho atau enggak ya? Ya, yang keempat. Yang kelima, al-ihtimam bitashihil aqwal wal a'mal wan niyat alal ikhlas. Perhatiannya besar terhadap perbaikan perkataan, amalan dan niat dalam hatinya. Dia memiliki perhatian yang besar dalam memperbaiki perkataan, amalan dan niat. Jadi orang yang hatinya baik itu dia berusaha setiap hari membandingkan dirinya bukan dengan orang lain, tapi berusaha membandingkan dirinya hari ini harus lebih baik daripada kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini. Dikoreksi terus. Mentalnya mental pembaharu, dia mujaddid. Dia berusaha hari ini harus lebih baru, harus lebih baik, harus lebih disiplin, harus lebih solih,
harus lebih taat dari ya. Ini ciri yang kelima ya. Jadi kita harus berusaha untuk ini hadir. Kalau kemarin sholat duha bisa, ya hari ini dipertahankan. Kalau kemarin bisa sedekah 5.000 rupiah, ya minimal hari ini tetap berusaha 5.000 rupiah. Jadi begitu hadir. Hidupnya itu sibuk untuk membandingkan dirinya sendiri dengan dirinya yang kemarin ya. Dia tidak sibuk membandingkan orang lain dengan dirinya, tidak penting, karena nanti yang akan diminta bertanggungjawaban diri kita sendiri, bukan orang lain ya. Parameternya diri kita sendiri nih. Grafiknya itu naik atau turun ya. Nah ini yang kelima hadir. Nah ini sudah belum ini kita nih, yang kelima ini ya. Sudah berusaha memperbaiki diri atau belum ya. Sudah berusaha memperbaiki amalan atau belum ya. Memperbaiki lisan atau belum? Memperbaiki keikhlasan atau belum ya. Nah, ini harus diusahakan bersama. Yang keenam, yang terakhir nih hadir, ta'zimus salati wal ma'rifatu biqadariha ya. Orang-orang yang hatinya baik itu, kata Ibnul Qayyim, adalah orang-orang yang berusaha menjaga kualitas sholat, menjaga kualitas sholat. Makanya dulu di zaman Rasulullah itu sholat itu Bapak Ibu jadi hiburan. Berapa riwayat kan disebutkan begitu kan, arehna bisolah ya Bilal, wahai Bilal hibur kami dengan sholat wahai Bilal, suruh azan Bilal. Dalam hadis yang lain apa, waju'ilat qurratu aini fis sholah, dan Allah menjadikan penyejuk hati dan menyejuk mataku itu ada dalam sholat ya. Jadi sholat itu satu kebanggaan. Sholat itu mengistirahatkan hati, mengistirahatkan raga. Kadang-kadang kita capek sama hiruk pikuk dunia, Allah panggil sholat dulu biar tidak terlalu menyimpang hadirin hati kita kepada dunia ya, dipanggil sama Allah. Makanya itu hikmah kata para ulama mengapa sholat itu 5 waktu hadirin. Karena di 5 waktu itu 5 waktu yang kritis hadirin. Subuh itu kenapa dipanggil untuk sholat subuh? Karena kita sudah terlalu nyaman tidur semalaman, dipanggil subuh. Zuhur itu kenapa? Karena kita lagi sibuk-sibuknya kerja itu, sibuk-sibuknya memikirkan dunia, dipanggil sama Allah, sholat dulu, sholat. Asar dipanggil sama Allah agar apa? Agar kita kembali ke keluarga kita, bukan dalam keadaan ambisi mengejar dunia. Diingetin dulu, sholat dulu baru pulang. Maghrib, isya, semuanya hadir. Semuanya ada hikmahnya. Waktu-waktu itu untuk mengistirahatkan hati kita, mengistirahatkan raga kita, sholat itu. Dan sholat itu menjadi parameter kebaikan seseorang, satu amalan yang pertama kali akan dihisap di hari kiamat. Parameter kebaikan. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Kata Rasulullah, amalan pertama yang akan dihisab Allah di hari kiamat itu sholat. Fa idza saluhat saluhal amalu kullu. Kalau sholatnya baik, amalannya yang lain pasti baik. Yang dimaksud sholat di sini sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu. Ya. Fa idza fasadal amalu kullu. Kalau sholatnya rusak, amalan yang lain mesti rusak. Sholatnya rusak itu kayak gimana Ustaz? Sahabat Umar bin Khattab menjelaskan ya, faman dayya'aha fahuwa fima siwaha adya. Kata beliau, barang siapa yang meremeh-remehkan sholat, dalam urusan lain pasti dia lebih meremehkan. Apa yang disebut meremehkan sholat itu? Meremehkan sholat itu 3. 1, bisa dikerjakan berjamaah memilih sendirian. 2, bisa dikerjakan di masjid memilih di rumah. Ini khusus bapak-bapak, ibu-ibu afdalnya di rumah. Yang ketiga, bisa
dikerjakan di awal waktu, milih dikerjakan di akhir waktu. Ini masuk kategori meremeh-remehkan sholat. Kalau sholatnya diremehkan, urusan yang lain mesti diremehkan, mesti. Ya. Jadi apa yang mau kita harapkan dari hati yang baik kalau hati ini sudah mulai menyepelekan urusan sholat tadi? Nggak ada yang bisa diharapkan. Ya, Bapak Ibu kalau nyarikan mantu untuk anak gadisnya, carikan pertama yang hubungannya baik sama Allah. Cara ngelihat hubungannya baik sama Allah, lihat sholat subuhnya. Ya, kalau ada pemuda datang ke rumah kita tanya mau ngelamar anak kita, pertanyaan pertama bukan kamu sholat enggak, nah bukan tadi. Kalau ditanya kamu sholat enggak, mesti jawabannya saya sholat, Pak. Mau ingin dapatkan putri kita. Pertanyaan pertama, Pak, rumahmu di sebelah mana, Le? Nah, rumahmu di sebelah mana? Ya, nanti saya Sherlock, Pak. Kalau anak sekarang begitu, ya sudah tahu. Besok pagi datanglah sholat subuh di masjid dekat rumahnya. Nampak enggak dia di situ? Ya, kalau nampak, kalau subuhnya dijaga, insya Allah sholat lainnya dijaga. Tapi kalau enggak nampak, jangan langsung divonis ini anak enggak suka sholat. Mungkin dia sakit perut, Pak. Kasih kesempatan kedua. Ya, sakit perut kan kalau pagi-pagi. Ya, kasih kesempatan kedua. Ya, besok lagi sholat enggak nampak lagi. Jangan langsung. Bisa jadi Anda salah masjid. Ya. Masjidnya banyak di sekitar rumahnya. Sampai betul-betul valid ini masjid biasa dia sholat, datang ke situ. Hubungan sama Allah, ya. Kalau hubungan sama Allahnya baik, nanti hubungan sama kitanya baik. Kalau Allahnya saja diremehkan, apalagi anak kita dia. Kalau Allahnya saja dikhianati, apalagi kamu lebih dikhianati. Berat tadi, ya. Nah itu tadi 6 ya. 6 parameter atau ciri hati yang baik. Kalau sudah ada, lakukan 3 hal yang kita sebutkan tadi. Kalau belum ada, mari kita usahakan, ya. Mari kita usahakan bersama memiliki hati yang punya 6 ciri ini. Yang pertama, hati yang senantiasa berzikir dengan lisan. Yang kedua, hati yang senantiasa merasa kehilangan kalau melewatkan satu amalan, ya, lebih besar kehilangannya daripada kehilangan harta. Yang ketiga, hati yang pelit terhadap waktu. 4, hati yang kegelisahannya hanya Allah. Yang kelima, hati yang punya perhatian besar pada perbaikan. Yang keenam, hati yang senantiasa menjaga kualitas sholat. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Mari kita akhiri majlis ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga Allah meridhai kita, ya, selalu menjaga hati kita dan memperbaiki kualitas iman kita. Mari kita angkat tangan kita kosongkan hati kita dari nama selain Allah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah ijabahi dan Allah ridhai, rahmati kita pagi hari ini dan hari-hari kemudian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya arhamar rahimin irhamna.
Ya Arhamar Rahimin irhamna, Ya Arhamar Rahimin irhamna. Duhai Allah yang Maha Menata, berkahi majelis yang Kau takdirkan ini ya Allah. Ampuni segala khilaf dan kesalahan kami ya Allah. Jadikan pertemuan ini penghapus dosa dan kesalahan kami ya Allah. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Ampuni sehitam apapun perjalanan hidup yang pernah kami lalui ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rabb kami, ampuni segala kedurhakaan kami kepada ibu dan bapak kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan ibu dan bapak kami ya Allah. Berkahi sisa usianya ya Allah. Karuniakan surga ya Allah. Jadikan ahli surga ya Allah. Jadikan akhir hidupnya husnul khatimah. Lapangkan kuburnya, ringankan hisabnya. Jadikan ahli surga ya Allah. Ampuni segala kesalahan dan kedurhakaan kami kepada mereka berdua ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb kami, karuniakan kepada kami keluarga yang sakinah, keluarga yang mencintaimu, keluarga yang lurus istiqamah. Titipkan kepada kami anak-anak yang salih salihah, yang hafid hafidah, yang mencintaimu dan mencintai Rasulmu. Ya Allah, lindungi anak-anak kami dari segala keburukan dan kebinasaan. Ya Allah ya Rabb kami, karuniakan kepada kami rizki yang halal dan berkah, jauhkan dari yang syubhat dan haram. Ya Allah, jaga raga kami dari makanan-makanan haram, jaga tubuh kami dari segala kemaksiatan dan dosa. Ya Allah ya Rabb kami, karuniakan kepada kami di sisa usia kami ini, sisa usia yang berkah ya Allah, yang lurus istiqamah. Jika ajal datang menjemput ya Allah, wafatkan kami semuanya husnul khatimah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna ats-tsabata wal istiqamah. Allahumma arzuqna ats-tsabata wal istiqamah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk orang-orang yang kita sayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.